Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safana Izzatullah Satriani Motawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi riba dan pengertian riba menurut beberapa mazhab. Tugas ini guna untuk memenuhi mata kuliah ekonomi Islam yang dibimbing oleh Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Definisi riba. Makna kata riba secara linguistik adalah bertambah atau berkembang, juga diartikan meninggi. Kata rabau berarti ketinggian, sedangkan di bawah berarti tempat yang tinggi. Secara bahasa, riba juga berarti tambahan harta atau kelebihan. Dalam Al-Quran, kata riba berarti bertambah, berkembang, dan tinggi. Seperti dikatakan dalam surah Fussilat. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa engkau melihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Yaitu bumi bertambah tinggi disebabkan oleh siraman air. Demikian juga gerakan tumbuhan dan pertumbuhan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Al-Baqarah ayat 276. Sehingga riba adalah dalam pandang Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontak penukaran suatu barang yang sama. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Meskipun demikian, jual beli tidak sama dengan riba. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk membedakan antara riba dan perdagangan biasa. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran berikut, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, kecuali seperti barang yang berdiri dan kemudian dibanting oleh setan dengan suatu timpaan, atau barang yang dirasuki oleh setan. Demikian itu, sebab sesungguhnya mereka telah berkata bahwa jual beli itu menyerupai riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang padanya suatu nasihat atau peringatan dari Tuhannya, lalu mereka berhenti dari memungut riba, maka baginya apa yang dulu ia pinjam, lalu mereka berserah diri kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba, maka mereka berhak atas neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Riba menurut syara. Riba menurut syara, ketika Islam datang, menurut orang Arab indikator makna riba adalah berdasarkan pada tradisi mereka, yaitu tambahan uang utang sebab adalah tenggang waktu. Definisi ini disebut riba hutang. Riba diharamkan oleh Islam dalam Al-Quran dengan menggunakan kata riba. Kemudian As-Sunnah memperluas penjabaran tentang riba. Selanjutnya muncullah pengertian riba yang beraneka ragam yang belum pernah dikenal orang Arab pada masa itu. Jasah berkata, riba menurut syara memiliki banyak pengertian yang belum terdefinisikan secara khusus dalam istilah bahasa Arab. Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa orang-orang Arab belum mengetahui bahwa menjual emas perak dengan perak merupakan bagian dari riba. Ini adalah salah satu jenis riba menurut istilah syara. Selain itu, riba menurut syariah lebih cenderung kepada riba jual beli. Demikianlah yang akan dibahas oleh ahli fikih 4 mazhab mengenai definisi riba secara istilah. Berikut ini definisi riba jual beli secara istilah menurut para tokoh mazhab fikih. Ada 4, yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Hambali, dan yang keempat mazhab Syafi'i. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Maliki. Riba menurut mazhab Maliki. Riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya tidak diketahui secara pasti. Yang waktunya diketahui secara pasti atau yang masih meragukan. Pendapat ini menurut mazhab Hambali tidak menjelaskan sebab terjadinya riba. Beliau belum menyebutkan alasan hukum riba yang sesuai dengan
pendapat mayoritas penganut mazhab Maliki, yaitu makanan pokok dan yang tahan lama atau bisa disimpan. Akan tetapi, beliau memberlakukan pada semua jenis barang. Maksud dari takaran atau timbangan adalah tidak semua jenis barang yang kadarnya bisa ditukar atau ditimbang termasuk harta riba. Kemudian takaran dan timbangan itu menjadi sebab hukum. Namun yang dimaksud adalah kelebihan pada ukuran atau takaran pada jenis makanan pokok dan makanan yang tahan lama atau bisa disimpan, atau kelebihan kadar pada alat lain yang bisa dijadikan alat mengukur kadar barang, seperti timbangan. Inilah yang termasuk kategori riba. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih.